Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru dan tendik di mana tahun 2024 tahun ini mendapatkan sukacita dari pemerintah karena memang guru dan tendik ini diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu guru dan tendik dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbarunya disampaikan bahwa prioritas kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk pengangkatan P3K tahun 2024 ini adalah salah satu prioritas pemerintah untuk dituntaskan di tahun 2024 tahun ini. Sebab guru dan tendik ini adalah salah satu hal yang memang sangat menentukan kokohnya bangsa ini karena bergerak di dunia pendidikan. Tidak ketinggalan juga para honorer bidang kesehatan dan teknis. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah mengenai prioritas kebutuhan guru dan tendik dalam hal pengangkatan menjadi P3K 2024. Supaya lebih jelas, langsung saja pada informasinya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan fokus pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Dua prioritas utama ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, memenuhi kekurangan guru di daerah pelosok dan terluar. Nah, dalam program ini Bapak Ibu, pemerintah menargetkan penempatan guru P3K di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar berkualitas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar bagi anak-anak di wilayah tersebut. Nah, tentunya dengan program ini Bapak Ibu sebagaimana tujuan pemerintah dan hal ya yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah mengenai mencerdaskan anak bangsa, maka itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah demi cerdasnya anak bangsa dalam hal memenuhi kebutuhan guru, termasuk faktor pendukung tercapainya tujuan bangsa dan negara ini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan atau tendik. Nah, untuk kelancaran administrasi sekolah, selain guru, fokus lain di tahun 2024 adalah pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yang masih kurang di berbagai sekolah. Tendik yang dimaksud meliputi pustakawan, laboran, teknisi, dan penjaga sekolah. Keberadaan tendik yang memadai sangat penting untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Total formasi P3K 2024 mencapai 1 juta lebih. Untuk mencapai dua prioritas tersebut, pemerintah mengalokasikan total 1.002.616 formasi P3K di tahun 2024 dengan rincian 783.000 formasi untuk guru dan 219.522 formasi untuk tendik. Persyaratan dan mekanisme seleksi. Ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu guru dan tendik ya. Informasi terkait dengan persyaratan dan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2024 tahun ini akan diumumkan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek dan BKN. Pelamar dihimbau untuk selalu memantau pengumuman resmi dari kedua instansi tersebut. Karena kedua instansi tersebut dalam hal seleksi CPNS maupun P3K, instansi ini adalah instansi yang berperan untuk hal tersebut. Sebab BKN adalah selaku Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Pengangkatan P3K di tahun 2024 tahun ini sangat diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru dan tendik di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Bagi para calon pelamar, persiapkan diri dengan baik dan penuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Ikuti informasi resmi dari sumber terpercaya dan ikuti proses seleksi dengan jujur dan transparan. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita lihat rincian formasi guru dan tendik P3K 2024. Pemerintah ternyata telah resmi mengumumkan rincian formasi P3K tahun 2024
untuk guru dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Jadi total formasi mencapai 1.002.616 formasi dengan alokasi yang terdiri dari pertama, formasi guru ada sebanyak 783.094 formasi. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru, khususnya di daerah pelosok dan terluar atau dengan istilah daerah 3T. Berikutnya, penempatan guru P3K diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Yang kedua, untuk tenaga kependidikan yang terdiri dari 219.522 formasi. TENDIK yang dimaksud meliputi pustakawan, laboran, teknisi, dan penjaga sekolah. Kemudian pemenuhan kebutuhan TENDIK juga penting untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Mengenai rincian, pertama adalah guru. Jenjang pendidikan, TK 24.000 lebih, yaitu 24.005 formasi. Kemudian SD 403.622 formasi. SMP 241.892 formasi. SMA 87.921 formasi. SMK 25.654 formasi. Berikutnya, mata pelajaran. Ada 52 mata pelajaran yang dibuka untuk formasi guru P3K 2024. Informasi lengkap mengenai mata pelajaran dan kebutuhan per daerah dapat dilihat di situs resmi Kemendikbudristek. Seterusnya Bapak Ibu, tenaga kependidikan yang terdiri dari jenis jabatannya, pertama yaitu ada pustakawan, laboran, teknisi, penjaga sekolah, dan lain-lain. Jadi ini adalah satu hal yang sangat membuat Bapak Ibu honorer menjadi lebih fair di tahun 2024 tahun ini karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah terkait dengan berapa formasinya, kemudian peluang jabatannya, lalu jenis pendidikan dan tendik, demikian dengan hal lainnya yang membuat Bapak Ibu honorer di bidang pendidikan, baik untuk guru, demikian dengan tenaga kependidikan atau tendik. Nah tentunya Bapak Ibu dengan rincian ini cukup jelas ya. Misalnya di tahun 2024 tahun ini untuk formasi guru, kalau sebelumnya itu formasi untuk TK itu tidak ada. Tetapi untuk tahun ini, ya alhamdulillah untuk TK ada 24.000 sekian, ya 24.005 formasi. Demikian dengan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai rincian formasi per daerah dan jenjang pendidikan jabatan tendik dapat diakses di situs resmi Kemendikbudristek. Belum tersedia saat ini, namun akan update segera. Tetapi informasinya telah diawali dengan informasi yang telah ditampilkan, sebagaimana telah kita saksikan bersama. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.